Sonora FM. Kita hari ini akan segera membahas topik kita memperkuat perlindungan terhadap perempuan. Narasumber kita sudah ada di studio saat ini, kita jumpai saja. Selamat pagi Mbak Yeni Roslaini Izi. Selamat pagi Apa Mbak kabar? Endah, Alhamdulillah baik. 1 tahun lalu kita ketemu ya. Iya ya. Mbak Susi, ini sudah lama sekali nih. Mbak Susi, selamat pagi. Pagi Mbak Endah. Sehat ya? Syukur sehat. Oke. Ada Bang Refli apa kabar? Baik Mbak, Baik. dingin cuma Mbak. Dingin ya? Iya, Mbak. Hujan apalagi hujan Pak. Ini di luar hujan deras banget. Kita ada perempuan-perempuan yang bisa menghangatkan suasana ya pagi hari ini terkait dengan topik kita memperkuat perlindungan terhadap perempuan. Mbak Yeni, saya tanya dulu nih karena Mbak Yeni ini berkecimpung di dunia kewanitaan, Ketua Women Crisis Center. Mengenai Hari Peringatan Internasional, Hari Perempuan Internasional. Kalau Mbak Yeni melihat bagaimana saat ini tanggapannya mengenai peringatan ini? Apakah sangat bagus atau seperti apa kalau menurut Mbak Yeni? Apanya yang sangat bagus? Kalau berkaitan dengan Hari Perempuan, memang setiap tahun di tanggal 8 Maret ya. gitu, meskipun tidak mesti di tanggal 8 Maret, sepanjang Maret biasanya gerakan perempuan itu memperingati juga Hari Perempuan Internasional. Jadi berbagai macam kegiatan dilakukan gitu, yang bertujuan untuk merangkul masyarakat, terutama juga kaum laki-laki agar bersama-sama mendukung gerakan perempuan untuk memberikan keadilan bagi perempuan gitu. Karena selama ini ketidakadilan itu masih sering dialami oleh perempuan. Sampai saat ini Ketidakadilan baik di dalam rumah tangga maupun di luar rumah tangga. Tapi itu di seluruh dunia juga kan di seluruh dunia. Jadi ini gerakan makanya Hari Perempuan Internasional ya. Jadi awalnya memang gerakan ini diusung untuk mengusung keadilan, jadi kesetaraan gender di antara perempuan dan laki-laki. Yang ini ternyata memang bukan hanya terjadi di Indonesia, bukan hanya di Sumatera Selatan, di seluruh belahan dunia manapun itu memang ketidakadilan selalu dialami oleh perempuan. Hanya memang kalau di kita di Indonesia ini memang lebih miris karena ketidakadilan itu terjadi di hampir semua sektor kehidupan. Kita tahu bahwa kekerasan terhadap perempuan akibat dari ketidakadilan itu setiap tahun bukannya turun malah naik jumlahnya gitu ya, bukan hanya secara jumlah tetapi juga secara kualitas kekerasannya, karena tidak sedikit yang kemudian sampai meninggal dunia, sampai cacat seumur hidup gitu karena kekerasan yang dialaminya gitu. Catatan dari Mbak Yani dari Women Crisis Center, kasus apa yang mendominasi khususnya kaum perempuan yang terjadi pada perempuan? Saat ini 4 tahun terakhir ini kekerasan seksual itu mendominasi. Dan itu juga banyak terjadi pada anak-anak, jadi perempuan dan anak-anak gitu, sehingga memang mendesak untuk disahkannya rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual menjadi undang-undang penghapusan kekerasan seksual. Saya bingung dengan penyelenggara negara, terutama anggota DPR RI yang sepertinya tidak berpihak kepada perlindungan perempuan, karena catatan kekerasan terhadap perempuan yang dikeluarkan oleh Komnas Perempuan, oleh lembaga-lembaga pengada layanan itu menunjukkan dari tahun ke tahun kekerasan seksual itu meningkat. Bukan hanya secara jumlah tadi, secara kualitas pun mengerikan. Nah, sehingga ini udah darurat sebenarnya kekerasan seksual. Sudah saatnya memang ada peraturan yang melindungi perempuan yang sifatnya itu secara khusus, yaitu perlindungan kekerasan seksual ya, karena kita sudah ada PKDRT, penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, ada bicara soal trafficking, tapi kekerasan seksual ini belum ada aturan yang secara khusus. Kalau untuk anak-anak memang ada gitu, tapi ada banyak kasus yang kemudian jadi sulit diproses gitu, sehingga tidak memberikan efek jera kepada pelaku karena tidak adanya aturan hukum. Ini kenapa pemerintah wakil-wakil kita di pusat tidak aware dengan masalah ini? Ya karena memang cara pandangnya terhadap perempuan itu yang masih kita sebutnya misoginis ya, memposisikan perempuan itu memang sebagai objek dan melihat perempuan itu memang menjadi second citizen, jadi warga negara kelas 2 yang dianggap wajar gitu, bahkan seringkali di persepsi memang perempuan ini sebagai objek. Jadi perempuan itu sulit mengekspresikan dirinya karena banyak sekali aturan-aturan yang
dianggap itu ya tidak sesuai dengan perempuan. Jadi perempuan tidak bisa otonomi, tidak bisa berdaulat atas dirinya. Itu yang terjadi saat ini gitu. Sehingga kalau memang tidak mau diperlakukan secara kasar, maka berubahlah misalnya cara berpakaian dan lain sebagainya. Padahal faktanya gitu, pakaian itu bukan penyebab terjadi kekerasan seksual. Kasus yang kami dampingi misalnya banyak orang secara berpakaian itu tertutup tanda kutip gitu, juga jadi korban. Anak-anak di bawah 5 tahun jadi korban gitu loh. Sehingga mitos-mitos yang selama ini berkembang itu yang kemudian dari berapa kali pendampingan kita lakukan itu nggak tepat gitu loh. Sehingga ini yang harus sebenarnya diubah cara pandang. Mitos-mitos yang selama ini berkembang itu harus segera dihapuskan karena faktanya nggak demikian. Gitu. Mbak Yani, kita juga punya wakil-wakil perempuan kan di DPR dan sebagainya. Apakah peran mereka seperti apa sih sebenarnya kalau Mbak Yani menyoroti? Ya, karena kita melihat memang ada yang sudah sadar bahwa ini persoalan gitu, tapi juga ada yang belum menyadari bahwa ini persoalan. Nah, ini memang satu hal yang jadi belum ada kesadaran gitu wakil-wakil perempuan bahwa ini persoalan yang serius gitu. Karena perempuan ini kontribusinya cukup besar dalam pembangunan, sehingga perlindungan terhadap perempuan itu harus dikedepankan. Oke. Kalau Mbak Yani melihat ini, kita selalu mendengungkan kesetaraan gender. Kalau Mbak Yani melihat sampai dengan hari ini, bagaimana kesetaraan gender yang ada di Indonesia saat ini? Ya, itulah salah satu yang masih kita perjuangkan. Organisasi masyarakat sipil masih sampai sekarang perjuangkan karena memang kesetaraan gender itu masih belum terwujud secara maksimal ya. Sudah ada pengakuan, sudah ada mulai muncul kesetaraan antara perempuan dan laki-laki, tetapi kesini gitu itu ada wacana untuk justru mengembalikan, justru menghilangkan keadilan kesetaraan itu. Misalnya ada wacana untuk mengeluarkan, bahkan sudah masuk prolegnas misalnya RUU terkait ketahanan keluarga. Ada RUU Omnibus Law yang melihat di dalam beberapa pasal itu justru mereduksi hak-hak perempuan. Sonora FM.